Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, di sini kami akan menyampaikan materi yaitu teori-teori belajar peserta didik. Penjelasan pertama yaitu pengertian teori belajar. Istilah teori belajar dimunculkan oleh para psikolog pendidikan berawal dari adanya kesulitan ketika mereka akan menjelaskan proses belajar secara menyeluruh. Demikian, muncullah beberapa persepsi yang berbeda dari para psikolog, sehingga mereka berpendapat kalau teori belajar adalah alat bantu yang sistematis dalam proses belajar. Teori belajar di kalangan psikolog bersifat eksperimental, di mana teori yang mereka kemukakan hanyalah berupa pendapat dari pengalaman mereka ketika dalam kegiatan belajar berlangsung. Penjelasan kedua yaitu macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Timbulnya aliran ini disebabkan rasa tidak puas teori psikolog daya dan teori mental state. Sebabnya ialah karena aliran-aliran terdahulu hanya menekankan pada segi kesadarannya saja. Selanjutnya, teori pembiasan klasik. Teori pembiasan klasik ini berkembang karena hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1963. Pada dasarnya, pembiasan klasik adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks. Teori belajar koneksionisme. Prinsip belajar dari teori Thorndike adalah belajar asosiasi antara kesan panca indera dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi itulah yang menjadi lebih kuat atau lebih lemah dalam bentuknya atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan. Oleh karena itulah, teori Thorndike disebut juga dengan koneksionisme atau bot psikologi. Teori Gestalt. Menurut aliran ini, jiwa manusia adalah suatu keseluruhan berstruktur. Suatu keseluruhan bukan terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Unsur-unsur itu berada dalam keseluruhan menurut struktur yang telah terbentuk dan saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, teori belajar peserta didik. Secara pragmatis, teori belajar merupakan prinsip umum yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas jumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Adapun teori belajar itu adalah sebagai berikut. Perhatikan dengan jelas. Yang pertama, teori koneksionisme. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949 berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an ini. Eksperimen ini menggunakan hewan-hewan terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajarnya. Yang kedua, teori pembiasaan klasikal. Teori ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia. Pada dasarnya, classical conditioning merupakan sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. teori
pembiasaan perilaku respons. Dalam kurung operan conditioning. Operan adalah sejumlah perilaku atau respon yang membawa efek sama terhadap lingkungan yang dekat. Dalam kurung Reber 1988 tutup kurung. Tidak seperti responden conditioning yang responnya didatangkan oleh stimulus tertentu. Respon dalam operan conditioning terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh reinforcer dalam kurung stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu. Yang kedua, teori pendekatan kognitif dalam kurung cognitive theory. Teori ini merupakan bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberi kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi pendidikan, termasuk psikologi belajar. Sains kognitif merupakan himpunan disiplin ilmu yang terdiri atas psikologi kognitif, ilmu-ilmu komputer, linguistik, interaksi buatan, inteligensi buatan, matematika, epistemologi, dan psikologi saraf. Yang ketiga, teori pembiasaan asosiasi dekat dalam kurun conditioning. Menurut teori ini, apa yang sesungguhnya dipelajari orang adalah reaksi atau respon terakhir yang muncul atas sebuah rangsangan atau stimulus. Artinya, setiap peristiwa belajar hanya mungkin terjadi sekali saja atau untuk selamanya. Bisa juga sama sekali tidak terjadi. Teori belajar sosial. Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan kepada perlunya conditioning, pembiasaan, merespon, dan imitation, peniruan. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Maaf sebelumnya saya menggunakan kacamata karena mata saya sedang sakit. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.